Halo, selamat sore Sobat 7. Gue Rehan Perisko. Dan sekarang kita udah ada di sebuah tempat hidden gem yang unik banget nih. Terutama buat kalian yang hobinya bolak-balik Jakarta-Bali. Nah, sekarang kalian udah nggak perlu lagi repot-repot ke Bali. Kalian bisa ke sini. Penasaran kan? Ikutin terus di Sobat 7 Kepo. Ikutin gue. Halo. Mas Riyad Ridianto. Thank you. Pertama-tama, apa kabar nih Mas? Sehat, puji Tuhan, sehat alhamdulillah. Dan pertanyaan pertama nih, Ya. kenapa membuat The Ubud ini? Dan juga bisa jelasin ke Sobat 7, sebenarnya The Ubud ini itu apa? Apakah restoran atau apa? Kayak gitu. Boleh? Oke, jadi awal mulanya kenapa ada di Ubud ini? Karena pertama-tama saya sendiri tuh cinta banget sama Bali. Khususnya di Ubud sendiri gitu ya. Dan akhirnya kebetulan basic kita memiliki memang di bidang F&B. Kenapa enggak kita bisa ngebawa vibes Bali ke daerah Jabodetabek ini. Jadi karena kebetulan juga tempatnya kita dapat ambience-nya cocok dengan konsep Bali dan khususnya di Ubud. Jadi kita bikin restoran yang konsep di Ubud dengan nama di Ubud. Jadi itu adalah alasan dari Mas Riyad jualan suasana vibes Betul, Bali gitu. betul. Tapi sebenarnya gue tuh penasaran Mas. Ya. Kan Bali itu udah ada dari zaman dulu banget nih. Betul. Tapi kenapa ya belakangan ini nih kayak ke Bali, healing ke Bali. Nah itu kenapa jadi culture ya? Dari apalagi terutama orang-orang Jakarta gitu. Oke, Mas mungkin gini, sebenarnya dari dulu Bali ya Bali gitu. Maksudnya memang dia punya vibes yang berbeda, punya aura berbeda dari kota-kota yang lain. Karena setiap kota pasti punya nilai plus sendiri ya. Cuman mungkin kenapa sekarang banyak, mungkin karena pertama transportasi lebih mudah. Semua orang sekarang bisa ke Bali menggunakan pesawat bahkan darat. Dan lagi juga sekarang sosial media, faktor sosial media semua orang punya pride sendiri. Mereka pergi ke Bali gitu. Jadi mungkin dari faktor-faktor tersebut yang bisa menyebabkan teman-teman yang khususnya di Jakarta pengen banget nih dapetin suasana Bali. Mungkin gitu kali ya. Lalu kalau dari Mas Riyad, Ya. lo itu pengen ya orang tuh merasakan apa sih ketika berkunjung ke The Ubud ini? Apakah dari meng-highlight vibes-nya atau lebih ke Instagramable-nya itu? Semuanya ya. Semuanya. Pertama kita bentuk vibes-nya. Karena Instagramable itu kebentuk pada saat dia datang dan dia bisa posting. Sekarang kalau misalkan orang datang tapi nggak ada yang bisa diposting ya juga kita nggak ada ya. Cuman di sini memang harapannya sih teman-teman semua bisa datang ke sini, bisa healing, berasa ada di Bali tanpa sekarang pasti. Bahasa sekarang kan healing ya. Iya. Dan sekarang kan ke Bali kemarin khususnya pada saat PSBB PPKM kan cukup agak sulit nih. Harus PCR, harus antigen. Nah, dapatlah vibes Bali tanpa harus menggunakan PCR dan antigen. Berarti terbantu juga ya Mas dengan kayak tren-tren kayak orang pada healing, WFB, work from Bali. Jadi ini work from di Ubud aja, Sentul. Work from di Ubud. Dan kalau ngomongin Sentul nih, Ya. kenapa memilih Sentul sebagai lokasi? Oke, pertama kita cari suasana yang masih nature banget. Ya. Dapat alamnya tuh dapat, terus juga kita berharap lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan khususnya ibu kota Jakarta gitu. Karena kan target market kita Jabodetabek nih. Yap. Nah, jadi memang setelah kita riset, Sentul yang layak dan cocok untuk konsep yang kita mau buat sih. Jadi kalau dari target market sendiri, Ya. itu Jabodetabek. Tapi Betul. ada kalangan khusus nggak? Misalkan keluarga atau anak muda atau apa? Kita pengennya luas ya. Target market kita pengen luas. Keluarga, yang orang healing pengen sendiri juga bisa. Yang muda maupun yang tua atau anak-anak kecil juga bisa gitu. Jadi benar-benar kita target marketnya berharap bisa luas gitu sih. Kalau misalkan masalah The Ubud mungkin udah jelas nih ya. Mungkin kita bisa pindah ke yang lebih personal nih. Waduh, personal nih ya. Katanya
Mas Riyad ini dulunya anak band ya? Benar, benar. Apakah masih jadi anak band? Apa gimana? Jujur sih udah enggak. Kalau official jadi anak band, jujur udah enggak. Tapi kalau misalkan memang kan kebetulan saya juga punya tempat yang ada live musiknya, kadang kangen kita bisa jamming di sana sih, masih sih. Itu genrenya apa ya kalau boleh tahu? Genre-nya? Karena dulu kebutuhan uang jadi all around ya. Jadi kita apa aja diajar. Cuma kalau basic idealis kita, saya sih lebih ke jazz, groove jazz. Gitu. Iya. Jadi anak jazz banget. Enggak juga sih. Kan tadi kebutuhan uang jadinya all around lah. Tapi kalau kita balik lagi nih ke bisnis ya. Ya. Kapan sih pertama kali mulai bikin bisnis? Dan bisnis apa gitu? Oke, kalau untuk bisnis awal bisa dianggap itu tahun 2006. Dulu tuh kalau zaman dulu tuh ada kalau pengen beli baju segala macam tuh kadang-kadang kalau seumuran kita dulu tuh cukup agak susah untuk keluar uangnya kan. Jadi kita sistem tempo. Jadi dari nol banget nih dong Mas? Banget. Jadi di mobil tuh buka bagasi tuh barang-barang baju-baju tuh. Jadi kita belanja sama istri waktu itu masih pacaran. Kita belanja kita taruh di mobil di bagasi ada tas, ada dompet, ada baju dan mereka bisa bayar pada saat gajian atau jajan lah biasanya begitu. Dan tapi sampai sekarang bisnisnya juga masih ada beberapa juga ya Mas? Masih ada. Jadi nggak hanya ini doang? Nggak, saya dan istri kebetulan punya main bisnisnya awalnya tuh dari 2009 tuh sebenarnya kita ada wedding planner. Wedding planner terus juga kita ada event management corporate. Sama saat ini juga ada satu bar juga di Jakarta. Jadi sudah sangat tidak asing ya dengan F&B ya, per F&B-an ya? Awalnya kebetulan karena suka makan ya. Jadi makan terus, akhirnya pelajarin dan kalau untuk F&B juga kita awal di 2009. Buka ayam bakar, namanya ayam bakar Sableng. Itu kita buka di pinggir jalan, bener-bener tenda, bener-bener bikin arang sendiri, dari nol sendiri lah. Bener-bener dari nol sendiri. Katanya dulu ada coffee shop juga ya? Ada. Ya kan? Ada di belum sempat disebut tuh Mas. Ya, ada. Saking banyak ya. Ada coffee shop di daerah Bekasi. Tapi sempat buka cabang di Tebet dan di Bali. Tapi selain dari karena suka makan doang nih, kenapa sih suka bisnis F&B dari saat menjalaninya gitu Mas? Pertama F&B itu bener-bener kebutuhan pokok setiap orang. Semua orang tuh pasti butuh makan dan minum gitu. Jadi selain di situ ada peluang untuk kita mendapatkan keuntungan dari berdagang, di situ juga kita bisa ngasih makanan dengan kualitas yang terbaik buat customer. Jadi karena semua orang kan butuh makan. Betul. Jadi pasarnya tuh ada. Betul. Nah ngomongin F&B nih ya. Mas sendiri sebenarnya di The Ubud ini andalannya apa nih Mas? Dari segi menu? Jujur sebenarnya hampir semua ya. Semua makanan. Jadi kita di sini ada Indonesian food, ASEAN sama Western. Jadi dari masing-masing ini, wah ini datang nih. Ini salah satu dessert ya? Di sini. Ini double ice croffle. Mohon izin ya Pak. Siap. Gila sih, ini ada bobanya juga. Ada, Bro. Wah. Ada croffle-nya, ada boba, ada ice-nya. Wah Sobat 7, gue ada satu kata sih. Apa tuh? Maknyus pokoknya. Pokoknya maknyus sih. Iya, jadi nyambungin tadi, kalau untuk menu makanan yang andalannya tuh jujur banyak banget. Karena di sini kita ada Indonesian food, Asian food, sama ada Western food juga. Jadi dari masing-masing itu tuh banyak banget andalan-andalannya. Kayak contohnya kalau ada nasi campur Bali, ada nasi bebek, terus ada ayam bakar taliwang. Terus kalau untuk Asiannya kita ada seikoro, ada tataki. Kalau Westernnya kita ada ribs, kayak steak juga ada, kayak gitu-gitu sih. Variatif banget ya. Banyak banget pilihannya di dari sini. berbagai negara berarti ya. Iya. Dari lokal punya. Iya benar. Sampai Eropa, luar. Sampai Amerika. Gitu. Ada semua. Terus kita lanjut lagi nih ke F&B lagi. Siap. Nah kan kata Mas Riyad, pasar F&B itu besar ya, bisa dieksploit. Tapi kayaknya udah bukan udah rahasia umum kalau resikonya itu lumayan tinggi dan juga ada tantangan-tantangan tertentu. Betul. Nah, Mas Riyad,
Ya. Itu ngalamin sendiri nggak sih? Banyak banget sih pengalaman itu ya. Sebenarnya sih bukan hanya di F&B ya, tapi setiap bisnis punya resiko yang cukup besar, tapi berbeda-beda. Tapi kalau untuk di F&B, itu ada internal eksternal pasti. Yap. Internalnya kita dari SDM, untuk kualitas bahan baku, banyak hal gitu. Kalau dari eksternalnya mungkin customer, yang jelas kita kan tidak bisa membuat senang semua customer. Pasti cocok atau tidak cocok, semua itu relatif. Tapi kita berusaha selalu memberikan yang terbaik. Either tidak cocok sekalipun, kita berusaha gimana caranya kita tetap bisa membuat nyaman customer. Tapi katanya ada juga yang apakah ada sisa makanan segala macam, apakah itu ada tantangan tersendiri dari hal itu? Sebenarnya itu barometer dari makanan itu yang enak atau enggak sih. Biasanya kan orang pesan makanan yang dia sudah tahu rasanya akan seperti apa. Tapi kalau misalkan makanan tidak habis, berarti bisa dibilang nggak cocok. Tapi puji Tuhan sampai detik ini tidak ada makanan yang tidak habis di sini. Wah, gila. Karena kan kita ada listnya, ditulis tuh menu apa yang kira-kira orang kok makanannya nggak habis segala macam. So far sampai titik hari ini itu nggak ada. Jadi kalau kita lihat ya dari vibes-nya udah tepat banget nih. Ya. Makanannya juga udah oke banget lah, udah dengan chef yang terpilih. Ya. Tapi ada yang bilang kan marketing itu nggak kalah pentingnya. Ya. Nah, apakah Mas Riyad itu ada strategi khusus untuk memasarkan bisnis ini, The Ubud ini, dan juga bisnis-bisnis yang sebelum-sebelumnya juga? Ya, segala aspek itu sangat penting gitu. Salah satu di marketing, dari promosi itu sangat penting juga. Apalagi saat ini cukup mudah pada dasarnya. Sekarang udah ada sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube, ada vlogger. Jadi baik lagi dari marketing kita maksimal, tapi dari sisi produk juga kita harus maksimal. Karena kita nggak mau kita promo, orang udah wah seru nih, tapi ternyata pas datang tidak sesuai ekspektasi, kita menghindari itu sih. Berarti bukan masalah ya buat Mas Riyad ya, maksudnya? Karena untuk zaman sekarang justru sangat mudah, udah ada Instagram, segala macam mudah untuk promo. Tinggal kontennya yang harus kita pikirkan, semenarik apa itu. Soalnya tadinya saya mau nanya nih Mas, di era pandemi seperti saat ini ya, kan baru launching nih ya, 2022 ini kan, bulan apa tuh ya? Februari. Nah itu kan berarti persiapannya dari 2020 atau 2021 gitu kan? Iya, 2021. 3,5 bulan saya pembangunan ini. Oh, 3,5 bulan. Lumayan cepet ya? Iya, cepet. Nah itu ada kendala nggak dari gara-gara pandemi ini nih lebih sulit dari dalam aspek apa gitu loh? Puji Tuhan sih bisa dibilang hampir nggak ada kendala. Karena begini, karena kita buka di area wisata. Area di mana yang terbuka, yang di mana dengan ada pandemi ini berbondong-bondong tamu-tamu itu nyari tempat yang berhubungan dengan wisata alam khususnya. Jadi di sini memang kan terbuka. Saya rasa justru dari orang-orang yang ada khususnya di Jabodetabek lagi berbondong-bondong seru nyari ke daerah-daerah seperti ini. Berarti gitu dari segi risetnya juga udah dipikirin ya? Sudah. Dari jauh-jauh hari tuh Sudah. ya? Pantesan gitu loh. Ini katanya belum nyampe sebulan kan ya dari launching ya, tapi baru 3 minggu ya. Tadi kita nyari tempatnya susah. Lumayan susah padahal kesini, cuman ternyata euforianya dari customer sangat-sangat antusias ya. Nah untuk Mas Riyad nih, apakah ada rencana untuk kedepannya, untuk tahun ini ataupun tahun depan? Ada rencana untuk misalkan berkolaborasi dengan influencer, atau dari segi marketing juga kan tadi ngomongin udah ada vlogger, udah ada segala macam gitu Mas. Jadi untuk di Ubud ini kebetulan saya memang yang founder di sini. Cuman ada 2 sahabat saya yang sebagai investor di sini. Itu ada Pak Wendy Cagur tuh, Wendy Cagur, sama Ibu Sania Leonardo. Sania Leonardo yang dia cukup gencar di TikTok dan Instagramnya. Ya udah tidak asing lagi sih. Iya, jadi cukup membantu ya untuk penyebar luasan promosi ini sangat mudah. Wah, gitu. Kayaknya udah paham ya, soalnya obrolan kita udah lumayan banyak sih hari ini. Terima kasih banyak Mas Riyad atas waktunya. Terima kasih. Gimana Sobat 7? Asik banget kan tempatnya? Semoga ini bisa masuk ke daftar referensi bucket list kalian. Gua Rehan Ferisko, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya!